Coba sebentar, dengerin sebentar aja, nggak lama, sebentar. Ibu-ibu jangan ngobrol dulu. Siap nggak ngobrol? Siap nggak ngobrol? Siap nggak ngobrol? Coba saya mau dengar orang Banten suaranya. Takbir! 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad. Al-Fatih lima uglika wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihil azim. Ya Fattahu ya Alim, amma ba'd. Yang sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, para asatidah, wabil khusus sahibul bait Tubagus Muhibbuddin. Kita doakan semoga alim ulama kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani ruhaninya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, Allah menangkan di dalam perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya muliakan tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, wabil khusus yang saya muliakan para hadirin hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat. Kita angkat tangan, kita minta sama Allah semoga tidak keluarnya kita dari tempat ini melainkan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Allah kabulkan hajat-hajat kita semua. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang usaha Allah lancarkan usahanya. Semoga di negeri kita Indonesia ini Allah hilangkan virus corona. Dan yang keluarganya sudah meninggal jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia untuk selalu menjunjung tinggi nama Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad, yang mana kita sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita hadir di tempat ini dalam rangka memperingati acara Maulid Baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari peringatan ini kita belajar dan mengambil kesimpulan daripada guru-guru kita tentang keindahan, tentang kesempurnaan Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sering mendengar syair wa ajmalu min kalam tarqattu ain. Tidak ada pernah mata yang mampu melihat keindahan yang bisa menandingi keindahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanu min kalam talidin nisa. Semua manusia perempuan manapun tidak ada yang melahirkan manusia yang sempurna kecuali melahirkan Baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aib. Semua manusia diciptakan mempunyai kekurangan, semua manusia diciptakan mempunyai kelemahan, tapi tidak dengan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna qad khuliqta ma tasya. Ya Rasulullah, engkau diciptakan sesuai dengan kemauanmu ya Rasulullah. Engkau diciptakan sesuai dengan pesananmu ya Rasulullah. Begitu indahnya wajahnya Nabi Muhammad, begitu indahnya fisiknya Nabi Muhammad. Tidak ada manusia yang paling sempurna kecuali Nabi Muhammad. Al-insanul kamil, manusia yang paling sempurna. Bahkan di dalam kitab Maulid Ad-Dibai, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mengatakan, madihuka qasirun walau ja'a bibadlil majhud, wasifuka ajizun an hasri ma hawaita min khisalil karami wal jud, al kaunu isyaratun wa antal maqsud.
Semua manusia yang ingin memuliakan Nabi Muhammad, ingin memuji Nabi Muhammad, ada yang muji dengan qasidahnya, ada yang muji dengan syairnya, ada yang muji dengan sholawatnya. Semua yang ingin memuji Nabi Muhammad tidak akan pernah bisa sempurna di dalam menggambarkan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan andai kata pepohonan yang ada di muka bumi ini menjadi penanya, lautan menjadi tintanya, untuk menggambarkan kemuliaan Nabi Muhammad, untuk melukiskan keagungan Nabi Muhammad, untuk menggambarkan kesempurnaan Nabi Muhammad, tidak akan pernah bisa sempurna di dalam menggambarkan fisik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu indahnya wajahnya Nabi Muhammad. Ahsanun nasi khuluqan wa khalqa. Manusia yang paling bagus perangainya, manusia yang paling bagus adabnya, manusia yang paling bagus akhlaknya, manusia yang paling bagus fisiknya, yaitu hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada habisnya kalau ingin membicarakan Nabi Muhammad. Sampai dari diciptakannya muka bumi sampai akhir zaman, kalau ingin menceritakan keindahan Nabi Muhammad, tidak akan pernah bisa untuk menggambarkan kemuliaan dan kesempurnaan baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Turmuzi, di dalam kitab Syama'il, ada yang mengatakan wajahnya Nabi Muhammad faka'anna syamsya tajri fi wajhi. Kita kalau mampu melihat wajahnya Nabi Muhammad, maka seakan-akan matahari itu terbit di wajahnya Nabi Muhammad. Seakan-akan matahari itu berjalan di wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di riwayat lain mengatakan kana wajhuhu kal qamar bal adwa minal qamar. Wajahnya Nabi Muhammad, wajahnya Rasulullah begitu mempesona, begitu indah, begitu terang, lebih terang daripada rembulan bulan purnama di tengah bulan. Sallu ala Muhammad. Begitu indahnya wajah Nabi Muhammad. Sahabat Rasulullah Jabir bin Zumrah mengatakan, aku pernah berjalan dengan Nabi Muhammad ketika malam tersebut sedang bulan purnama. Pernah lihat bulan purnama? Bulat, pernah lihat bulan purnama? Bulat, terang, bersinar, betul nggak? Aku pernah berjalan dengan Rasulullah di mana malam tersebut sedang bulan purnama. Apa kata sahabat Jabir bin Zumrah? Aku memandang bulan purnama, lalu aku memandang wajah Nabi Muhammad. Aku memandang wajah Nabi Muhammad, lalu aku memandang bulan purnama. Demi Allah, tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih sempurna, bahkan bulan pun kalah dengan pesona wajahnya Nabi Muhammad. Begitu sempurnanya, begitu indahnya wajahnya Nabi Muhammad. Kita semua kalah. Semua, siapa yang kalian idolakan? Artis Korea kalah dengan Nabi Muhammad. Pemain bola kalah dengan Nabi Muhammad. Siapa manusia yang paling ganteng di Indonesia? Kalah dengan Nabi Muhammad. Tidak ada yang bisa mendandingi daripada keindahannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Jangan ngobrol, siap? Kalau ngobrol saya berhentiin ceramah saya. Siap nggak ngobrol? Siap nggak ngobrol? Jadi nggak ada yang paling indah kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diriwayatkan oleh riwayat Imam Baihaqi dalam Dalailun Nubuwahnya, dalam kitab Dalailun Nubuwah, pernah ada seseorang bertanya kepada sahabiyah, sahabat perempuan, sifilana Rasulullah, gambarkan kepadaku bagaimana keindahan Nabi Muhammad, sifatkan kepadaku bagaimana kesempurnaan Nabi Muhammad. Apa dijawab oleh sahabiyah? Idza ra'aitahu faka'annama syamsya tali'ah. Wahai anakku, apabila kalian melihat wajah Nabi Muhammad, maka seakan-akan matahari itu terbit di wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Matahari kalau terbit sinarnya terang nggak? Terang nggak? Wajahnya Nabi Muhammad seakan-akan matahari itu terbit dari wajahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada habisnya kalau kita ingin membicarakan keindahan Nabi Muhammad. Semoga kita yang ada di tempat ini Allah tidak mengharamkan mata kita untuk bisa memandang keindahan Nabi Muhammad.
Allah tidak haramkan kita untuk bisa berjumpa Nabi Muhammad. Allah tidak haramkan tubuh kita untuk bisa memeluk tubuh agung Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Itu baru wajahnya. Itu baru wajahnya. Mau ngomongin apa lagi? Keringatnya Nabi Muhammad. Keringatnya Nabi Muhammad Di dalam kitab diriwayatkan oleh Al-Imam Tobroni di dalam Mu'jamnya, beliau menceritakan pernah ada satu keluarga di kota Madinah yang mana keluarga tersebut mempunyai anak perempuan yang ingin menikah. Tapi keluarga tersebut dari kalangan ekonomi ke bawah. Lalu bapaknya mengadu kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, anakku ingin menikah tapi aku tidak punya uang, nggak punya uang untuk membeli parfum, untuk membeli pakaian, nggak punya uang. Rasulullah memerintahkan untuk mengambil satu koruroh yakni wadah, lalu diambil wadah tersebut, diteteskan daripada keringatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian tahu saudara-saudara, ketika di waktu pernikahan ini wanita mengambil sedikit daripada keringatnya Nabi Muhammad lalu dipakaikan di badan wanita tersebut. Kalian tahu ketika dipakaikan di badan wanita tersebut, itu satu Madinah mencium wangian dari keringatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh Bib, kan wanita kalau pakai wangi-wangian zina, fahiya zania. Wanita kalau pakai wangi-wangian zina. Iya, itu kalau wanita yang pakai wangi-wangian untuk mengundang syahwat, untuk mengumbar aurat, itu menjadi zina. Pada hakikatnya ini wanita wangi bukan karena wangi parfum, tapi pada hakikatnya wanita tersebut wangi karena keringatnya Nabi Muhammad. Akhirnya koruroh tersebut disimpan. Ketika ingin dipakai, baru dipakai di pakaian wanita tersebut. Sampai orang-orang Madinah mengatakan rumah orang tersebut adalah rumah orang-orang yang wangi. Berkat siapa? Berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keringatnya Nabi Muhammad. Keringatnya Nabi Muhammad, Bu, keringatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad makin berkeringat makin wangi. Kalau kita yang ada di sini makin berkeringat makin bau apek. Apalagi yang laki-laki bau ketek. Betul nggak? Nabi Muhammad makin berkeringat makin wangi. Tapi kalau kita makin berkeringat makin bau. Apalagi kalau nggak pakai deodoran. Itu bau kecut kayak bau cuka. Di sini ada yang nggak pakai minyak wangi nggak datang tadi? Hah? Nah, yang di belakang nih kayaknya bau semua nih kelihatan nih. Jadi Nabi Muhammad makin berkeringat makin wangi. Itu keringatnya Nabi Muhammad. Keringatnya Nabi Muhammad. Tadi wajah, lalu keringat. Sekarang kotorannya Nabi Muhammad, yang mana kita tahu kotoran adalah hal yang menjijikan, kotoran adalah hal yang menjorokkan. Tapi kotorannya Nabi Muhammad, Al-Imam Al-Qustulani di dalam kitab Al-Mawahibul Ladunniyahnya, beliau menjelaskan kotorannya Rasulullah itu Nabi Muhammad, Bu. Pak, Rasulullah kalau buang kotoran gak pernah dilihat oleh manusia siapapun. Lalu bekas kotorannya Nabi Muhammad itu wangi bagaikan wanginya misik. Lain sama kita. Kita habis kencing, ada orang masuk, bau banget jengkol kencing lu. Bau banget pete kencing lu. Iya enggak? Kotorannya ya Allah, buang airnya bau banget sampah. Tapi tidak dengan Rasulullah. Hal ini hanya dialami oleh Rasulullah. Manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu indahnya Nabi Muhammad, wajahnya, keringatnya, bahkan sampai kotorannya, Bu. Kotoran yang kita tahu adalah sesuatu yang menjijikan, kotoran yang kita tahu adalah sesuatu yang jorok, tapi tidak dengan kotorannya Nabi Muhammad. Kotorannya Nabi Muhammad wangi bagaikan wanginya misik. Bahkan sampai-sampai lalat yang kita tahu mana mereka suka hinggap di tempat kotor, tapi lalat tidak mau hinggap di tubuh mulia tubuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalat tahu diri, lalat tahu diri. Dia sering hinggap di tempat kotor, makanya nggak mau hinggap di badannya Rasulullah.
Karena badannya Nabi Muhammad adalah badan yang sempurna, badan yang agung, badan yang mulia, badan yang paling harum, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung kita kenal Nabi Muhammad, beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad. Kenapa di zaman sekarang, Pak, Bu? Kenapa di zaman sekarang anak-anak cuman bilang cinta kepada Nabi Muhammad, tapi tidak ada ittiba, tidak ada pengikutan kepada Nabi Muhammad? Kenapa di zaman sekarang anak-anak muda zaman sekarang terombang-ambing tanpa arah? Karena mereka tidak mengenal dan mencintai dengan tulus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata anak muda zaman sekarang mengenal Nabi Muhammad, mempunyai cinta yang tulus kepada Nabi Muhammad, maka tidak akan ada di dalam hatinya kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang menjadi faktor utama tumbuhnya cinta karena ketampanan, maka siapa yang lebih tampan kecuali Nabi Muhammad? Kalau yang menjadi faktor penyebab tumbuhnya cinta adalah kekayaan, maka siapa makhluk yang paling kaya kecuali Nabi Muhammad? Kalau yang menjadi faktor penyebab utama tumbuhnya cinta adalah ketegasan, maka siapalah yang tegas selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Anak-anak sekarang yang cewek bisa cinta sama pemain-pemain K-pop, bisa cinta sama artis-artis yang di Instagram, yang main TikTok, yang rambutnya diwarna-warnain kayak bule, kayak main layangan, kejemur main layangan. Bisa cinta sama mereka karena ganteng. Oh Bib, karena ganteng Bib, karena bibirnya merah Bib. Rasulullah lebih merah bibirnya daripada manusia lainnya. kalau kalian bisa cinta terhadap artis karena ketampanannya, kalian bisa cinta terhadap artis-artis lain karena kegantengannya, kenapa kita nggak pernah tumbuh rasa cinta kita ketika kita tahu bahwasanya tidak ada manusia yang paling ganteng, tidak ada manusia yang paling sempurna kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa cinta karena ganteng. Kenapa kita nih duduk di sini, Bu? Saya menjelaskan keindahan Nabi Muhammad. Bukan saya bohong-bohong, semua ada dalilnya. Semua ada dalilnya. Saya ceritakan kepada kalian, mungkin kalian yang nggak tahu saya ceritakan. Untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa cinta kalian terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa majelis ini dibuat? Untuk apa maulid-maulid diselenggarakan? Untuk apa majelis-majelis berdiri di kota Jakarta, di kota Banten, pesantren-pesantren berdiri di kota Banten? Tidak lain dan tidak bukan untuk mengenalkan kepada kampung tersebut, untuk mengenalkan kepada anak-anak muda tersebut kepada syariatnya baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hadir di tempat ini menghadiri peringatan Maulid tidak lain dan tidak bukan karena bergembira dan kita ingin tahu lebih dalam sosok baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu indahnya Nabi Muhammad. Bahkan sampai-sampai sahabat Zulaikha itu mengatakan, sahabatku ketika Nabi Allah Yusuf lewat, sahabatku ketika Nabi Allah Yusuf lewat, masih semangat gak? Masih mau dengerin? Apa mau ngobrol? Mau dengerin apa mau ngobrol? Mau dengerin apa mau ngobrol? Hati-hati kalau lagi duduk di majelis ilmu. Ada yang berbicara tentang ilmu. Dia ngobrol, dia bercanda, dia asik sendiri. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, ulama orang soleh zaman dahulu mengatakan, kalau ada orang lagi duduk di majelis ilmu, dia sibuk ngobrol, sibuk bercanda, ditakutkan akhir hayatnya, maksudnya matinya, gak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, naudzubillahi min dzalik. Oleh karenanya lanjutin atau jangan nih? Mau dengerin atau mau ngobrol? Sahabat Zulaikha mengatakan, tanganku teriris-iris ketika Nabi Allah Yusuf lewat di hadapan sahabatku. Apa kata Zulaikha? Andaikan yang lewat di depan sahabatku adalah Nabi Muhammad, maka bukan hanya tangannya yang teriris-iris, akan tetapi hatinya yang tersayat-sayat karena keindahan, karena ketampanan, karena kesempurnaan daripada Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Yusuf ganteng nggak? Ganteng nggak? Kita yang sering baca Quran tahu Nabi Yusuf ganteng nggak? Tapi nggak ada apa-apanya sama Nabi Muhammad. Baru setengah dari cahayanya Nabi Muhammad. Nabi Yusuf ganteng, Nabi Muhammad lebih ganteng. Gantengnya orang di Indonesia siapa yang kalian tahu? Siapa yang cewek-cewek? Coba jawab. Hah? Hah? Siapa? Mau kiai, mau ustadz, mau habib, ganteng. Kalah gantengnya sama Nabi Muhammad. Kalah gantengnya sama Nabi Muhammad. Kalau kita pengen bicarakan Nabi Muhammad, semua yang ada di muka bumi ini terputus. Dari segi apa? Segi kepemimpinan. Tidak ada manusia yang paling adil kecuali Nabi Muhammad. Dari segi apa? Ketampanan. Tidak ada manusia yang paling tampan kecuali Nabi Muhammad. Dari segi ketegasan, tidak ada yang lebih tegas kecuali Nabi Muhammad. Dari segi apa lagi? Kita ingin bicara Nabi Muhammad, semuanya putus yang ada di muka bumi. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, ini bumi nggak bakal diciptain. Kita nggak bakal bisa duduk di tempat ini. Tapi karena Nabi Muhammad diciptakan dan kita menjadi orang yang paling beruntung karena menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Hasyah, di dalam kitab Madarijus Su'ud karangan Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Siapa yang nggak kenal Syekh Nawawi? Ulama Banten, betul? Itu menjelaskan, man adzama maulidan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man adzama maulidan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kuntu syafi'allahu, man adzama maulidi kuntu syafi'allahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang bergembira, siapa orang yang senang terhadap hari kelahiranku, kata Nabi Muhammad, maka aku wajib memberikan syafaat kepada orang tersebut. Man anfaqa dirhaman fi maulidi Sallallahu Alaihi Wasallam faka'annama anfaqa jabalan min dahabin fi sabilillah. Siapa orang yang membantu menginfakkan hartanya, duitnya, nggak punya duit, membantu dengan tenaga, nggak bisa dengan tenaga, dengan pikiran, siapapun orang yang membantu atas terselenggaranya acara maulid, maka seakan-akan menginfakkan satu gunung yang terbuat dari emas di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu agungnya tentang kegembiraan terhadap Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana rafiki fil jannah. Siapa orang yang menginfakkan hartanya, menginfakkan tenaganya, menginfakkan pemikirannya untuk terselenggara acara maulid Nabi, maka orang tersebut wajib menemaniku di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, man adaba maulidan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faqad ahyal Islam. Siapa orang yang bergembira terhadap kelahirannya Nabi Muhammad, sungguh telah menghidupkan agama Islam. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, ada nggak agama Islam? Ada nggak agama Islam? Nggak ada. Nabi Muhammad sebagai pelengkap, sebagai penyempurna di dalam agama Islam ini. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faka'annama syahida waqati badrin wa hunain. Siapa orang yang menginfakkan hartanya, menginfakkan pemikirannya, menginfakkan tenaganya untuk acara maulid, untuk terselenggaranya acara maulid, maka seakan-akan orang tersebut menyaksikan perang Badar dan perang Hunain. Sayyidina Ali karamallahu wajha, beliau mengatakan, man adzama maulidan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa kana sababan liqiraatihi la yakhruju dunya illa bil iman wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Siapa orang yang mengagungkan kelahiran Nabi, siapa orang yang senang terhadap kelahiran Nabi, dan orang tersebut menjadi sebab berkumpulnya manusia untuk membaca maulid Nabi, berkumpulnya manusia untuk bergembira terhadap kelahiran Nabi, maka orang tersebut yang hadir maupun yang membuat acara tidaklah mati kecuali dalam keadaan membawa iman kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan masuk ke dalam surganya Allah tanpa melalui hisab. Amin ya rabbal alamin. Kita duduk di sini tidak lain dan tidak bukan karena bergembira terhadap lahirnya Nabi Muhammad. Betul? Betul? Oh Bib, ada yang bilang maulid bid'ah. Maulid nggak boleh. Biasanya yang bilang itu kaum siapa? Kaum Wahabi. Wahabi. Ngomong aja nggak usah takut. Yang ngomong begitu biasanya kaum Wahabi. Di sini ada Wahabi nggak? Nggak ada. Di sini ahlu sunnah semua. Alhamdulillah. Itu Wahabi tuh yang suka ngomong maulid bid'ah, maulid nggak boleh. Jelas-jelas sahabat pada ngomong. Jelas-jelas sahabat pada berfatwa untuk bergembira terhadap kelahiran Nabi. Kenapa Wahabi mengucapkan nggak boleh tuh maulid? Wahabi nggak senang maulid. Saya tanya, ketika lahirnya Nabi Muhammad, siapa makhluk yang paling pertama benci terhadap kelahirannya Nabi Muhammad? Iblis. Yang pertama benci terhadap kelahiran Nabi Muhammad adalah iblis. Saya mau tanya di sini semua jawab yang kompak. Berarti Wahabi iblis atau bukan? Iblis atau bukan? Iblis atau bukan? Siap lawan Wahabi? Siap lawan Wahabi? Semuanya angkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Jadi itu dalilnya, udah gampang ngelawan Wahabi, itu gampang. Gampang ngelawan Wahabi, Bu. Kalau dia bilang maulid nggak boleh, maulid bid'ah karena nggak dilakukan Nabi Muhammad. Jawab dengan logika kita. Goblok, gitu bilang. Goblok. Kalau lu ngomong maulid bid'ah, yang lu pakai dari ujung rambut sampai ujung kaki lu semuanya bid'ah. Emang ada zaman Nabi Muhammad pakai motor? Ada nggak? Ada zaman Nabi Muhammad pakai mobil? Ada zaman Nabi Muhammad pakai jam tangan? Nggak ada. Kalau pengen ngomongin logika, yang lebih goblok ya Wahabi. Membid'ah-bid'ahkan kita. Dia aja udah bid'ah dari ujung kaki sampai ujung kepalanya. Betul nggak? Bukan cuma kita ini buat maulid. Saya kasih tahu, kita buat maulid ini telat. Loh kok bisa Wib telat? Yang pertama memperingati maulid Nabi, yang pertama kali bergembira terhadap kelahiran Nabi, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa? Cara Allah memperingati maulid Nabi dengan cara kita berbeda. Cara Allah memperingati maulid Nabi, dengarkan baik-baik. Untuk bahan untuk kalian. Cara Allah memperingati maulid Nabi itu pasukan gajah. Pasukan gajah ingin menyerang Ka'bah. Bisa nggak Allah menghancurkan pasukan gajah sebelum ingin lahirnya Nabi Muhammad? Bisa aja, nggak mustahil. Tapi kenapa pasukan gajah Allah musnahkan ketika lahirnya Nabi Muhammad? Karena Allah bergembira terhadap kelahiran kekasihnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara Allah merayakan maulid Nabi. Saya tanya lagi, patung-patung majusi pada roboh semua. Bisa nggak Allah merobohkan patung majusi kalau tanpa lahirnya Nabi Muhammad? Bisa, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Bisa aja Allah merubuhkan patung majusi sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Tapi kenapa ketika lahirnya Nabi Muhammad itu patung-patung majusi Allah robohkan semuanya? Itu cara Allah memperingati maulid dan bergembira terhadap kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa nggak api majusi yang ribuan tahun nggak pernah padam? Bisa nggak Allah padamin sebelum lahirnya Nabi Muhammad? Bisa, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi kenapa api majusi yang terkenal ribuan tahun tidak pernah padam? Allah padamkan ketika lahirnya Nabi Muhammad. Ini cara Allah bergembira terhadap lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita manusia akhir zaman, manusia-manusia milenial, manusia-manusia zaman now, ibu-ibu zaman now, cara memperingati maulid, cara bergembira terhadap kelahiran Nabi ya dengan cara seperti ini. Panggil alim ulama, panggil habaib, panggil kiai, panggil ustadz, berkumpul, baca sholawat, muji Nabi. Ini cara kita bergembira terhadap kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut atau jangan nih? Lanjut atau jangan?
Lanjut terus saya aus ini. Air mana nih air? Kita ajak sholawatan, mau sholawatan. Sholawatan. Kita gemakan kampung apa sih namanya? Kampung Kenari dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Siap. Siap. Yang gak keluarin suaranya untuk bersolawat, kita doain sendalnya hilang. Kita doain sendalnya hilang. Ini bocah udah dipegangin aja sendal ini. Kita doain sendalnya hilang yang gak mau sholawat. Siap. Jadi kalau ada yang sendalnya hilang, kasih tahu lu tadi kagak sholawat sih lu. Siap, keluarin suaranya, mainin bentabok. Semua keluarin suaranya. Salatullah salam. Kurang kompak. Ala taha. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah. Keluarin suaranya untuk Nabi Muhammad. Ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Angkat tangannya semua. Tawassal Nabi bismillah wa bil hadi. Sekali lagi. Tawassal Nabi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilai salimil ummah minal afati wa nikmat. Sekali lagi. Ilai salimil ummah minal afati wa nikmat wa min hamil wa min rumma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ajgili zalimin. Sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ajgili dhaimin bil dhaimin wa akhrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi sallallahu rabbuna ala nuril mubin amadal mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin amadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Prajurit pembela Rasulullah, bangkita untuk agama, bangkita untuk negara, satukan hati, satukan jiwa, musuh di depan. Keluarin suaranya. Lawan dia sampai berdarah, berdarah untuk agama dan negara tercinta. Kematian murah harganya. Maju
Jangan mundur. Walau satu langkah. Semua Banten suaranya keluarin takbir. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa Rabbi barik fanfa'na alaihi. bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa'amithna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'zuman wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.